Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur karena kita boleh bersama-sama hari ini mengikuti AMD. Saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Karena kita sama-sama merasakan ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali hari kita dengan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam istirahat kami maupun di dalam aktivitas kami. Dan kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami sama-sama renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami, pelita yang menerangi langkah kaki kami, dan membuat kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang urapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami baca, boleh kami dengar, boleh kami renungkan, tidak sia-sia begitu saja, tetapi boleh mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami lebih dan lebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu perenungan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu satu visi dengan Allah. Kita akan sama-sama melandasi perenungan kita dari Matius 18 ayatnya yang ke-12 hingga ke-14. Matius 18 ayat yang ke-12 hingga 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 18 ayat yang ke-12 hingga 14. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ketika kita merenungkan hal ini adalah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kembali ketika Yesus mengajar orang banyak, murid-muridnya, dengan pertanyaan pada konteks ini adalah siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yesus menjawab dengan berbagai jawaban, salah satunya yaitu tentang perumpamaan domba yang hilang jika ditulis dalam Alkitab kita yang kita baca sehari-hari. Tapi yang menarik saudara, ternyata Yesus memperlihatkan perumpamaan ini sambil melihat apa yang sebenarnya diperlukan orang-orang yang mengikut Kristus. Salah satunya adalah mempunyai visi yang sama dengan Allah, mempunyai visi yang sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menghendaki, hatinya Tuhan menghendaki bahwa tidak mau seorang pun terhilang dari antaranya. Oleh karena itu Yesus menyebutkan satu perumpamaan, yaitu domba yang hilang ini. Kita sebagai manusia punya kecenderungan, saudara. Kita punya kecenderungan tidak ingin kehilangan apapun di dalam dunia ini. Di dalam kehidupan kita tidak ingin kehilangan apapun. Sehingga kecenderungan ini membawa dalam satu perumpamaan ketika kita menjadi seorang gembala dan kita punya 100 ekor, maka satu terhilang atau satu tersesat, kita akan mencoba mencari yang satu ini dan meninggalkan 99 ekor lainnya. Karena merasa bahwa kita tidak mau kehilangan apapun. Dan 99 ekor ini masih bisa tetap berkumpul, tapi satu yang tersesat ini tidak boleh kita hilangkan. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan demikian. Ini bukan berarti bahwa yang satu ini lebih berharga daripada 99 yang lain.
Saya yakin dan percaya 99 yang lain dan yang satu ini sama berharganya. Tetapi karena kecenderungan kita yang tidak mau kehilangan apapun, maka yang satu ini terlihat lebih berharga karena lebih dicari. Tetapi sebenarnya keberhargaan itu sama saja. Nah saudara, ketika perumpamaan ini disampaikan, Yesus mengaitkan ini dengan bagaimana kegembiraan sang gembala itu ketika menemukan satu ekor yang tersesat itu. Diumpamakan sebagai satu ekor yang ditemukan ini membuat sang gembala lebih gembira. Dan ditarik ke dalam kesimpulan bahwa begitu juga ketika kita melihat dari sudut pandang Allah. Allah akan sangat gembira jika tidak seorang pun dari antara anak-anaknya hilang. Nah saudara, ini merupakan visi Allah, visi yang ada di dalam hati Allah, apa yang Allah kehendaki. Bahwa ia tidak menginginkan seorang pun dari antara anak-anaknya terhilang. Ia akan rela mencari yang tersesat itu. Ia akan rela menggendong kemanapun yang tersesat ini. Ini hati Tuhan. Dan saudara, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini juga himbauan bahwa kita juga seharusnya diminta seperti itu. Apa yang menjadi hati Allah itu juga yang seharusnya menjadi hati kita. Ketika perumpamaan ini disebutkan sebagai jawaban atas pertanyaan siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah, maka kita tahu bahwa yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak membiarkan sekelilingnya terhilang dari pandangan Allah. Karena artinya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mengenal hati Allah. Dan perenungan pagi hari ini mengajak saya dan saudara untuk sama-sama berefleksi kembali. Berefleksi bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah sudah sesuai dengan hati Allah ini atau belum? Sudahkah kita punya kerinduan yang sama seperti apa yang Tuhan rindukan, yaitu mencari orang-orang yang terhilang dari antara kita, mencari anak-anak Allah yang tersesat? Atau kita punya hati yang cuek-cuek saja, biasa-biasa saja? Nah, saya berdoa melalui kita merenungkan hal ini, kita punya satu pandangan yang sama. Kita tahu panggilan kita sama, yaitu salah satunya untuk mencari yang terhilang. Untuk menjaga anak-anak Allah supaya tidak satu pun tersesat. Di dunia yang begitu luar biasa saat ini, banyak yang menyesatkan, banyak yang membuat kita keluar dari kasih Allah. Seharusnya ketika kita menyadari panggilan kita untuk sama-sama menjaga supaya tidak ada yang tersesat dan terhilang, maka seharusnya kita juga menjaga saudara-saudara kita dari ketersesatan di dunia ini. Kita sama-sama harusnya punya hati yang mau memperhatikan satu dengan yang lain, yang mau peduli satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satupun dari antara kita yang tersesat di dunia ini. Tetapi setiap kita sama-sama saling menjaga, saling bergandengan, saling menopang untuk tetap terus berada di dalam Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah, maka kita punya panggilan untuk saling memperhatikan. Dengan cara yang sederhana, kita tahu siapa komunitas kita, saudara. Kita tahu orang yang sering ada di samping kiri kanan kita ketika kita bergereja. Kita tahu lingkungan kita untuk ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari perhatikan itu. Mari perhatikan mereka sehingga tidak seorang pun dari antara mereka lari dan tersesat kembali. Tapi justru tetap teguh di dalam Kristus. Dan setelah langkah ini dilakukan, mari kita pandang keluar. Lebih lagi memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Supaya mereka mengenal Allah.
supaya mereka mengenal bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini juga bisa mereka peroleh. Keselamatan yang kita peroleh hari ini mendatangkan anugerah yang luar biasa, dan mari bagikan anugerah itu supaya orang yang belum kenal dengan anugerah Allah menjadi kenal dengan anugerah Allah. Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang mulai memperhatikan sekitar kita, maka kita menjadi orang-orang yang terpanggil untuk bermisi. Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil untuk bermisi, maka kita menjadi orang-orang yang satu visi dengan Allah. Tidak mau seorang pun terhilang, tidak mau seorang pun tersesat dari antara kita, dan tidak mau seorang pun pergi meninggalkan Tuhan. Tapi justru mengajak setiap orang untuk duduk diam dekat kaki Kristus, menjadi serupa dengan gambarannya, meneladani Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan itulah panggilan kita, salah satunya sebagai orang Kristen, yang seharusnya tidak membiarkan orang-orang di sekitar kita tersesat di dunia ini. Tapi justru kita gandeng, kita rangkul, kita sama-sama membawa diri kita dan membawa orang lain untuk mengenal anugerah Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Saudara, ini yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika kita berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang, maka kita diingatkan panggilan kita untuk tidak membiarkan satu orang pun terhilang dari antara kita. Tidak seorang pun tersesat, tidak seorang pun meninggalkan identitasnya sebagai anak Allah. Tetapi mari kita saling menggandeng tangan, merangkul satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, memperdulikan satu dengan yang lain, dengan tetap terus menjaga api kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, tugas kita untuk menjaga agar tidak ada yang terhilang itu sesederhana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling peduli. Jauhkan dirimu dari kata cuek, dan mari peduli satu dengan yang lain. Mari bagikan kabar yang baik untuk satu dengan yang lain. Mari menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari tetap terus ada untuk orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita, mengenalkan hadirat Tuhan kepada orang-orang yang kita temui. Mari terus menjadi orang-orang yang meneladani Kristus, yang terus memikul kasih Tuhan untuk membagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak ada satu orang pun yang terhilang di dalam dunia ini. Mari jadi orang-orang yang menjaga domba-domba Allah. Mari tetap biarkan Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kita. Kita akan akhiri AMD kita. Saya rindu untuk setiap kita sama-sama punya satu visi yang sama dengan Allah, yaitu menjaga kawanan dombanya untuk tetap berpegang kepada gembala yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi penjaga-penjaga dari kawanan domba-Mu, sehingga tidak seorang pun dari antara kami yang terhilang dan tersesat. Melainkan kami boleh saling menjaga, kami boleh punya hati, punya panggilan yang satu visi dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan, yaitu tidak membiarkan seorang di antara anak-anak-Mu yang tersesat dan terhilang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kuatkan kami untuk saling dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Kuatkan kami untuk dapat saling menggandeng tangan dan merangkul satu dengan yang lain, agar kami boleh menjadi pribadi yang terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan berkati dan urapi apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga
apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami, sehingga kami tidak masuk di dalam pencobaan, tapi kami boleh menyatakan kasih Tuhan nyata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap apapun yang kami kerjakan, kami percaya ada penyertaan-Mu yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk bangsa kami. Biarkan jamahan tangan-Mu, lawatan tangan-Mu yang menyertai gereja dan bangsa kami, sehingga penjagaan-Mu lah yang terus ada, terus kami rasakan di dalam kami bergereja dan juga di dalam kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami, Tuhan urapi kami, berkati kami, apapun aktivitas kami hari ini, Tuhan yang ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya punya satu visi dengan Allah, yaitu menjaga kawanan domba Allah untuk tetap menjadi domba-domba di hadapan Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan. Selamat beraktivitas saudara. Di hari Jumat ini saya berdoa, saudara dan saya sama-sama merasakan anugerah Tuhan, penyertaan-Nya tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga hari ini kita boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara, you are blessed.